Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi naik dan turun atau kemonotonan fungsi. Nah, seperti apa sih fungsi naik dan fungsi turun yang akan kita pelajari? Perhatikan ya. Perhatikan. Amati kurva fx berikut. Nah, di sini disajikan kurva y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Tentu di kelas 10 kalian sudah mempelajari kan bagaimana menggambarkan persamaan kuadrat. Nah, di sini perhatikan bentuk kurvanya. Bentuk kurva persamaan. Nah, pada kurva ini kita tahu kan ya bentuk kurvanya turun. Nah, ini kurvanya turun. Setelah itu di sini adalah titik balik minimum dari kurva kan ya. Baru setelah itu kurvanya naik. Nah, dari sini kalau disajikan dalam bentuk gambar, kita tahu kan ya bahwa kita langsung bisa menentukan saat nilai x berapa sih fungsi ini naik dan saat interval x berapa sih fungsi ini turun. Nah, sekarang perhatikan ya. Saat x kurang dari 3, berarti saat x kurang dari 3 nilai x-nya ini ya. Nah, saat x kurang dari 3, perhatikan, berarti kurvanya yang ini kan untuk saat x kurang dari 3 nilai y-nya kan yang ini, nak. Nah, berarti saat x kurang dari 3, fungsinya adalah turun. Berarti kita bisa menemukan interval fungsi turun adalah saat x kurang dari 3. Sedangkan saat x lebih dari 3, berarti nilai x-nya kan yang ini. Otomatis nilai fungsinya adalah yang ini kan ya, yang naik. Nah, ternyata saat x lebih dari 3, maka nilai fungsinya adalah naik. Seperti ini. Mudah sekali kan kita membaca kurva ini. Oh ya, lalu bagaimana saat x sama dengan 3? Saat x sama dengan 3, berarti kan ada di sini, x sama dengan 3, saat x sama dengan 3 ternyata fungsinya tidak naik dan tidak turun. Nah, ini untuk kurva persamaan kuadrat. Lalu bagaimana untuk kurva-kurva yang lain? Nah, selanjutnya untuk fungsi yang lain, amati kurva fx berikut. Berikut disajikan kurva fx sama dengan sepertiga x kuadrat min 3x kuadrat plus 8x. Nah, di sini perhatikan ya, di sini ada terbagi beberapa bagian ya. Jadi dari bentuk kurvanya ada kurva naik, lalu turun, setelah itu naik lagi. Nah, dari gambar ini tentu sangat mudah bagi kita menentukan interval x berapa saja sih yang menyebabkan fungsi ini naik atau turun. Nah, perhatikan ya. Saat x kurang dari 2, maka di sini ya, maka nilai y-nya atau fungsinya ternyata merupakan fungsi naik. Berarti kita bisa menuliskan x kurang dari 2 interval fungsi naik. Lalu di saat x di antara 2 dan 4, atau x lebih dari 2 dan x kurang dari 4, maka ternyata nilai fungsinya adalah turun. Fungsinya adalah turun ya, kurvanya turun. Maka dapat kita simpulkan saat x lebih dari 2 dan x kurang dari 4, interval fungsi turun. Lalu setelah itu, saat x lebih dari 4, nah ini ya, saat x lebih dari 4, ternyata kurvanya lalu naik kan ya, berarti fungsinya naik. Berarti dapat kita tuliskan x lebih dari 4, interval fungsi naik. Tentu mudah sekali kan bagi kita jika disajikan bentuk gambarnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mendapatkan soal seperti ini? Tentukan interval fungsi naik dari sepertiga x pangkat 3. Nah, dari sini tentu sangat sulit kan ya bagi kita untuk menggambarkan kurva fx. Kenapa? Karena di kelas 10 kalian hanya mendapatkan materi tentang persamaan kuadrat, menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk fx dalam bentuk x pangkat 3,
tentu agak kesulitan ya bagi kita untuk menggambarkannya. Makanya diperlukan suatu cara atau metode di mana kita bisa menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun dari suatu fungsi f(x) tanpa kita menggambarkan terlebih dahulu atau tanpa kita melihat kurvanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menerapkan turunan pertama fungsi untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Ini ya. Di awal kan kita sudah tahu f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dan kita sudah mendapatkan interval fungsi naik dan fungsi turunnya ya. Fungsi naik saat f(x) saat x kurang dari 3 itu interval fungsi turun, dan saat x lebih dari 3 interval fungsi naik. Sudah bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan nih turunan pertama dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, coba ya kita cari turunan pertama f(x) dulu. Kalau f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, maka f aksen x sama dengan, kita pakai rumus turunan pertama fungsi. Kalau f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali n, x pangkat n min 1. Maka kita turunkan masing-masing ya, x kuadrat kita turunkan, min 6x kita turunkan, dan 8 kita turunkan. Maka kita punya turunan dari x kuadrat adalah 2 kali x, pangkatnya berarti berkurang 1, 2 min 1. Sedangkan min 6x berarti min 6. Atau bisa kita tuliskan min 6x pangkat 1 min 1 ya. Jadi jawabannya adalah min 6. Jadi kita punya turunan pertama fungsi adalah 2x min 6. Nah, sekarang selanjutnya, nah di sini Ustazah buat garis bilangan dari interval fungsi naik dan interval fungsi turun ya. Di sini kan saat x kurang dari 3, maka intervalnya fungsi turun, dan saat x lebih dari 3, maka intervalnya fungsi naik. Nah, sekarang kita hubungkan nih dengan turunan pertama. Nah, kalau kita hubungkan dengan turunan pertama, f aksen x sama dengan 2x min 6, kita ingin mengetahui nih, saat x kurang dari 3, bagaimana sih nilai f aksen x-nya? Apakah dia kurang dari 0 ataukah lebih dari 0? Nah, sekarang kita coba cek ya. Saat x kurang dari 3, berarti kita ambil x sama dengan 0 ya di sini ya, yang kurang dari 3 ya. Kita ambil x sama dengan 0, lalu kalian substitusikan x sama dengan 0 ke dalam f aksen x. Ternyata, saat kita substitusikan ke f aksen x, f aksen x-nya kan 2x min 6. Kita ganti x-nya menjadi 0, berarti kita punya 2 kali 0 dikurangi 6, berarti 2 kali 0, 0, 0 min 6 sama dengan min 6. Nah, ternyata nilai f aksen x-nya, kalau negatif kan di sini hasilnya negatif 6 ya. Berarti kita simpulkan ternyata saat x kurang dari 3, ternyata nilai turunan pertamanya yaitu kurang dari 0 karena bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk interval fungsi naik berarti kan x lebih dari 3. Kita ambil berarti di sebelah kanan 3. Misal, Ustazah ambil x-nya sama dengan 4. Nah, sekarang uji titik x sama dengan 4, substitusikan ke dalam f aksen x. Maka kita ganti x-nya menjadi 4. Berarti kita punya 2 dikalikan 4 min 6. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kurangi 6 sama dengan 2. Nah, ternyata bernilai apa? Bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata saat kita ambil x untuk interval x lebih dari 3, kita ambil x sama dengan 4, kita substitusikan ke fx, ternyata kita dapatkan nilai fx-nya itu lebih dari 0. Nah, berarti dapat kita simpulkan dengan menggunakan turunan pertama fungsi, maka untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun, yang pertama adalah fx fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0, dan yang kedua adalah fx fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Nah, konsep ini, sifat ini atau teorema ini yang kalian gunakan untuk menentukan turunan pertama, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun soal tadi, tanpa kita menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menentukan turunan pertama
untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Berikut ini adalah beberapa contoh soal dari fungsi naik dan fungsi turun atau pemonotonan fungsi. Contoh soal yang pertama, interval nilai X yang memenuhi agar grafik Gx sama dengan 2X pangkat 3 plus 9X kuadrat min 24X plus 15 naik adalah, nah dari sini kita tahu kan ya bahwa syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Maka kita tahu bahwa G aksen X lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertama terlebih dahulu ya. Turunan pertama terlebih dahulunya adalah kita menggunakan rumus turunan pertama pada fungsi. Berarti 2X pangkat 3 kalau kita turunkan adalah 3 kali 2X pangkatnya berkurang 1 ya. Berarti pangkatnya 3 min 1 ditambah 2 dikali 9, X pangkatnya berkurang 1, 2 dikurangi 1, min 24X kalau kita turunkan berarti min 24. Sedangkan 15 kalau kita turunkan konstanta, turunannya adalah sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita tulis ya, karena turunannya 0. Lalu kita hitung. Maka kita punya 3 dikalikan 2, 6. X pangkat 3 kurangi 1, X pangkat 2. Plus 2 kali 9, 18. X pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1 atau 18X ya. Min 24 lebih dari 0. Nah, setelah itu kita bagi 6, karena di sini kenapa kita bagi 6? Karena semua koefisiennya bisa dibagi dengan 6. Maka kita punya 6 dibagi 6 berarti X kuadrat. X kuadrat plus 18 bagi 6, 3X, min 24 dibagi 6, min 4, lebih dari 0. Nah, selanjutnya adalah kita sudah punya X kuadrat plus 3X min 4 lebih dari 0. Nah, bentuk ini kita faktorkan ya, karena ada bentuk X kuadrat plus 3X min 4. Masih ingat bentuk pemfaktoran? Jadi kalau bentuk X kuadrat min plus 3X min 4, kalau kita faktorkan berarti hasil kalinya adalah berapa ini koefisiennya 1, berarti 1 dikali 4, min 4, min 4. Lah, di sini kita tahu bahwa hasil kalinya adalah min 4, sedangkan hasil jumlahnya adalah 3 ya. Nah, sekarang kita cari perkalian yang menghasilkan 4. Perkalian menghasilkan 4, kalau nggak 2 kali 2, 1 kali 4 ya. Nah, sekarang kira-kira mana yang bisa kita operasikan penjumlahan menghasilkan 3, dan kalau dikali menghasilkan min 4. Kalau dikali menghasilkan min 4, berarti salah satunya kan harus negatif, salah satu bilangannya. Berarti kemungkinan adalah 1 kali 4 ya, kalau kita operasikan bisa menghasilkan 3. Nah, biar menghasilkan 3, berarti 4-nya positif, dan yang negatif kita taruh di min 1. Karena kita tahu bahwa 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Berarti kita bisa memfaktorkan, bentuk pemfaktoran dari X kuadrat plus 3X min 4 adalah X plus 4 dikalikan X min 1 lebih dari 0. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini kita masih akan mencari interval atau daerah dari nilai X sedemikian hingga kalau kita substitusikan ke G aksen X, maka dia akan bernilai lebih dari 0. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Untuk mencari daerah agar G aksen X lebih dari 0, berarti kita harus pakai apa? Ya, kita harus pakai garis bilangan untuk memastikan daerah mana yang bernilai lebih dari 0. Nah, untuk membuat garis bilangan, langkah pertama adalah kita cari pembuat 0 terlebih dahulu. Kita cari pembuat 0 X plus 4 dan X min 1. Berarti kita punya X plus 4 sama dengan 0,
maka X sama dengan min 4. Lalu satunya adalah X min 1 sama dengan 0, maka kita punya X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan dari pembuat 0, 1, dan min 4 ini. Ini adalah garis bilangannya. Nah, kita tulis ya, berarti min 4 ada di sebelah sini dan 1 di sebelah sini. Nah, langkah selanjutnya kita uji titik untuk menentukan daerah mana yang bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, di sini kan ada 3 bagian kan ya, pada garis bilangan ini ya. Ini bagian yang pertama. Nah, ini ya, ada 3 daerah ya. Ini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, sekarang kita uji titik paling gampang, kita uji titik di daerah 2 ya. Daerah 2 berarti antara min 4 dengan 1 kita bisa ambil angka 0. Oke, kita ambil angka 0. Ini ya, uji titik X sama dengan 0, lalu kita substitusikan ke turunan pertama GX. Turunan pertamanya yang mana? Turunan pertamanya kan yang ini. X plus 4 dikali X min 1 lebih dari 0. Nah, kita substitusikan ya, maka kita punya 0 plus 4 dikali 0 min 1 sama dengan kita hanya mencari tandanya saja ya, apakah dia bernilai positif atau negatif. 0 ditambah 4 jelas positif, 0 dikurangi 1 jelas negatif. Positif dikali negatif maka hasilnya akan negatif. Jadi kita tahu ya, berarti daerah untuk interval nilai X antara min 4 dan 1, maka daerah 2 ini adalah, atau nilai G aksen X-nya bernilai negatif. Iya. Nah, sekarang kalian bisa cek ya, untuk daerah 1 berarti kalian bisa ambil angka sebelum min 4, berarti bisa ambil angka min 5. Kalian substitusikan lagi ke X plus 4 kali X min 1 untuk menentukan tandanya negatif atau positif. Maka nanti akan ditemukan tandanya adalah bernilai positif. Dan untuk di daerah 3, kalian bisa ambil angka 2 ya. Setelah angka 1, lalu kalian uji titik di X plus 4 kali X min 1, X-nya diganti 2, maka nanti kalian akan memperoleh hasil yang positif juga. Jadi, atau sebenarnya kita bisa menggunakan selang-seling ya. Jadi, kalau kita sudah menemukan nilai G aksen X di min 4 sampai 1 itu sudah bernilai negatif, maka otomatis di daerah 1 berarti lawannya negatif positif, maka di daerah 3-nya lawannya negatif juga positif. Jadi, selang-seling ya. Nah, selanjutnya, manakah daerah yang harus kalian ambil? Daerah yang harus kalian ambil adalah daerah yang bernilai positif. Lah, daerah yang bernilai positif itu yang mana? Daerah yang bernilai positif itu, atau nilai G aksen X yang bernilai positif itu adalah saat X-nya kurang dari min 4 atau saat X-nya lebih dari 1. Nah, di sini jadi tanda plus atau min ini adalah menyatakan nilai dari G aksen X, karena tadi kita sudah menguji titik ya. Berarti tinggal ambil yang positif. Kenapa? Karena syaratnya adalah fungsi naik itu saat turunan pertamanya lebih dari 0. Maka kita punya kesimpulannya adalah ini ya, interval fungsi naik adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 1. Karena yang diminta adalah yang lebih dari 0, maka kita pilih daerah G aksen X yang positif. Nah, sekarang saya tanya nih, tadi kan di garis bilangan saat kita uji coba titik X di daerah 2, ternyata kita menghasilkan daerah G aksen X-nya negatif kan ya. Lalu kita bisa menggunakan rumus selang-seling kan ya, berarti negatif, maka di daerah 1-nya berarti positif, dan di daerah 3-nya berarti positif. Nah, sekarang, apakah kita bisa menggunakan rumus selang-seling itu untuk semua soal? Nah, ternyata tidak ya. Penjelasan lebih lanjutnya ada di soal berikutnya. Contoh selanjutnya, interval nilai X yang memenuhi agar grafik fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X min 3 naik adalah, nah dari sini kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu ya. Kita tahu fungsi naik syaratnya adalah f
aksen X lebih dari 0. Nah, sekarang kita cari ya turunan pertamanya. Maka kita hasilkan 3 dikali 1 per 3, X pangkat 3 min 1 plus 2 kali 2, X pangkat 2 min 1, sedangkan turunan dari 4X adalah plus 4, dan turunan min 3 adalah 0. Kalau 0 nggak perlu kita tulis ya. Nah, sekarang kita hitung, berarti 3 dikali 1/3, maka X pangkat 3 dikurangi 1, 2. X kuadrat plus 2 kali 2, 4. X pangkat 2 min 1, 2 min 1, 1. Berarti 4X ditambah 4 lebih dari 0. Lalu selanjutnya kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Masih ingat kan? X kuadrat plus 4X plus 4, kalau kita faktorkan, maka hasil kalinya adalah adalah 4, sedangkan hasil jumlahnya adalah koefisien variabel X di sini adalah berapa? Berarti kan hasil jumlahnya adalah 4 juga. Nah, sekarang kita cari ya, perkalian menghasilkan 4, berarti berapa? 2 kali 2, dan selanjutnya adalah 1 kali 4. Nah, sekarang mana nih yang kalau dioperasikan jumlah kira-kira bisa menghasilkan 4? Jelas ya? Berarti berapa? 2 ditambah 2. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti kita ambil yang ini ya. Nah, sekarang berarti kita faktorkan, maka X kuadrat plus 4X plus 4 kalau difaktorkan menjadi X plus 2 kali X plus 2 lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya, kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya adalah X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya apakah sudah selesai? Belum selesai, karena di sini kita masih menemukan nilai X-nya ya. Kita masih belum tahu daerah f aksen X yang bernilai positif atau yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Garis bilangan di sini X-nya min 2 ya, di sini bulatan kosong, karena di sini lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita cek ya, di sini berarti terbagi menjadi 2 daerah ya. Ada daerah 1, dan daerah 2. Nah, sekarang kita uji titik ya untuk menentukan f aksen X-nya bernilai positif atau negatif. Nah, sekarang misal ya kita ambil di daerah 2 ya. Di sebelah kanan X sama dengan min 2. Di daerah 2, misal kita ambil, berarti di sini kita ambil salah satu titik, misal kita ambil X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, kalian substitusikan ke dalam X plus 2 dikalikan X plus 2, atau turunan pertama ya. Kita substitusikan ke sini untuk melihat apakah dia bernilai negatif atau bernilai positif. Nah, sekarang semua X kita ganti dengan 0, maka kita punya 0 plus 2 dikali 0 plus 2, maka hasilnya sama dengan plus dikali plus, sama dengan positif ya. Berarti di daerah 2 di sini, f aksen X-nya bernilai positif. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana di daerah 1 atau saat X kurang dari min 2? Nilai f aksen X-nya bernilai positif atau negatif? Apakah berlaku selang-seling? Kalau misal di sini positif, apakah di sebelah sini saat X kurang dari min 2-nya negatif? Nah, ternyata tidak semua ya berlaku selang-seling ya. Terkhusus saat soal seperti ini, ternyata saat kita ambil, misal ya di sini kita ambil X-nya sama dengan min 3. Karena kan saat X kurang dari min 2, berarti kita pilih X-nya sama dengan min 3. Lalu kalian substitusikan ke f aksen X, maka kita punya X-nya diganti min 3, maka kita punya min 3 ditambah 2 dikali min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 jelas negatif. Min 3 ditambah 2 juga negatif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Ternyata hasilnya adalah positif. Lah, tidak berlaku selang-seling kan ya? Ternyata di sini juga positif. Lah, lalu apa sih ciri khas yang membedakan bahwa daerah f aksen X itu tidak berlaku selang-seling untuk daerahnya plus sama minnya? Ternyata untuk X-nya yang kembar, di sini kan X-nya X plus 2 kali X plus 2.
Nah, X-nya di sini kan kembar kan ya, sama-sama berapa? Sama-sama X sama dengan min 2. Lah, kalau X-nya kembar, ternyata nggak berlaku hukum selang-seling ya, cara cepat selang-seling. Tapi, kalau misal X-nya tidak kembar, maka itu berlaku selang-seling. Jadi itu ya, kalau kalian menemukan saat turunan pertamanya, lalu kita cari pembuat nolnya, ternyata X-nya adalah kembar, setelah kalian faktorkan, berarti tidak berlaku selang-seling. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata interval fungsi naik adalah, kita ambil yang positif ya, ternyata yang positif itu atau yang lebih dari 0 itu saat X kurang dari min 2 atau saat X lebih dari min 2. Paham ya nak ya? Berarti dari sini kita tahu bahwa ternyata untuk grafik fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X min 3, ternyata fungsinya tidak pernah turun ya, selalu naik. Karena di sini kita tahu bahwa setelah kita uji, ternyata f aksen X-nya selalu lebih dari 0. Oke, semoga kalian paham terkait penjelasan ini, dan kalian bisa menyelesaikan latihan soal dengan langkah penjelasan yang tepat dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.